Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya Jonathan Alfonso, trainer profesional. Saat ini saya akan sharing kepada sahabat semua, yaitu bagaimana mempersiapkan pensiun dan kewirausahaan. Saksikan video ini sampai selesai. Pensiun is retired, but not expired. Nah, ini dia gambaran ya. Jadi, Anda masih memberikan nilai. Nah, dari segi karir, kehidupan seorang profesional biasa ya. Setelah lulus kuliah, dia mencari pekerjaan, lalu bekerja. Saat dia bekerja dengan usianya, kemudian memasuki ya, persiapan pensiun, masa pensiun, dan menikmati masa hidupnya. Nah, tentu setiap manusia ya tentu dan bekerja atau berkarir pasti pensiun. Nah, masalahnya menjadi pensiun ini ada pensiun yang namanya normal karena usia, ada pensiun karena situasi tidak normal, karena ada wabah, ada bencana, ada masalah dalam perusahaannya, maka terjadi pensiun abnormal, yaitu terjadi pemutusan hubungan kerja. Ada lagi pensiun memang dia sudah rencanakan umur sekian dia mau pensiun karena ingin berwirausaha. Nah, jadi di sini menjadi persoalan adalah bagaimana seseorang itu dalam mempersiapkan masa pensiun yang pasti dihadapi oleh setiap profesional. Nah, pensiun sendiri itu adalah suatu proses perubahan, ya, perubahan. Nah, tinggal perubahannya apa saja, banyak aspeknya perubahan di sini ya. Perubahan apa saja? Ya, perubahan dari finansialnya, ya keuangannya, secara psikologisnya, kesehatannya, lalu kehidupan sosialnya, kemudian kehidupan keluarganya, itu pengaruh perubahan-perubahan semuanya. Ya, yang tadinya uangnya dapat gaji terus, sekarang dia hidup sehari-hari dari hasil menikmati pensiunnya, gaji pensiunnya seperti itu. Nah, jadi pensiun itu bisa menyenangkan dan juga bisa menyakitkan, tergantung Anda. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, sahabat sekalian, Anda harus mempersiapkan diri supaya pensiun itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Persiapan pensiun yang menyenangkan tentunya, ya, dia bisa melakukan banyak aktivitas yang selama ini dia waktu berkarya dia bisa lakukan. Misalnya kegiatan ibadah, kegiatan bersama keluarga, jalan-jalan, lalu menikmati hobi-hobinya yang sempat tertunda, kan begitu ya. Dan juga dengan dipensiun justru hidupnya semakin sehat, seger, karena tidak ada stresnya berkurang sahabat sekalian ya. Lalu relasi juga dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pasangannya makin harmonis. Nah, kalau pensiun yang menjadi traumatik atau menyulitkan, jadi ya tentu akan terjadi kesulitan keuangan, kesehatan mulai menurun cepat sekali sahabat sekalian. Kalau apa yang kena post power syndrome gitu ya, cepat sekali orang yang tadinya segar tiba-tiba pensiun cepat sekali menua. Atau dampaknya di sini bisa menurun kesehatannya, kehilangan arti peran diri, kehilangan nilai-nilai, kehilangan harga dirinya, kan begitu ya. Nah, ini berbahaya ya, jabatan sama pribadinya menempel ya, nilainya menyatu, jadi satu hilang, tidaklah dinilai lagi. Nah, jadi juga pensiun juga bisa menjadi sumber stres sahabat sekalian, karena kehilangan teman-teman gitu ya, dan kehilangan rasa hormat dari orang lain kalau waktu Anda menjawab atau gitu ya. Bahkan bisa merasa menjadi beban bagi keluarga. Oleh karena itu, Anda harus mempersiapkan diri menghadapi pensiun. Nah, persiapan apa di sini? Mau tidak mau Anda harus persiapan mental ya. Persiapan mental, persiapan fisik, persiapan keuangan, persiapan spiritual, persiapan juga sosial. Ini harus dipersiapkan dengan baik dan disengaja dan direncanakan sahabat sekalian. Nah, tentu di sini Anda nggak bisa lagi menolak dalam menghadapi perubahan pensiun ini. Harus dihadapi. Jangan menunggu. Terima, persiapan dengan baik. Jauh lebih baik dan the best untuk melakukan persiapan pensiun ini. Post power syndrome. Nah, ini yang dampak negatif ketika dia tidak ada perencanaan yang baik dalam pensiun. Karena apa? Ya, post power syndrome berarti suatu singkatan ya, singkatan di mana disebut juga sebagai sindrom atau kumpulan gejala-gejala gitu ya. Kumpulan gejala-gejala, kemudian power, kekuasaan. Nah, ini yang bahaya. Jadi pasca ya. Post power syndrome jadi pasca. Jadi akibat di sini kalau post power syndrome itu kehilangan namanya kekuasaan, kehilangan power dia di dalam kehidupan setelah pensiun. Nah, ini dampaknya bagi orang-orang yang belum siap, dia bingung. Akhirnya dia
Di rumah bisa marah-marah dengan pasangan hidupnya sahabat sekalian. Powernya diserahkan kepada anak-anak, kepada keluarganya. Akhirnya semua menjadi stres. Selain juga itu dirinya pun juga menjadi stres juga. Nah, apa yang kita bisa amati gejala orang-orang yang kena post power syndrome? Nah, secara fisik dia tampaknya lebih cepat tua, berkeriput cepat banget. Yang tadinya dia ganteng atau cantik, bersih gitu ya, kalau dia nggak siap dia berkeriput, mulai sakit-sakitan, cepat banget. Tadi seger, sehat, dan lesu, lemah, wah, gampang letih dan karena diserang mentalnya sahabat sekalian ya. Nah, cara perilakunya orang-orang post power syndrome di sini adalah sudah bisa menjadi pendiam dia, atau justru senang bercerita mengenai kehebatan di masa lalunya, jabatannya, jadi pemurung, juga bisa merasa tidak berharga, menarik diri dari lingkungan pergaulannya, suka melakukan kekerasan gitu ya, suka menyerang pendapat orang lain, dan banyak mencela, mengkritik, tak mau kalah karena dia masih teringat di masa lalu. Nah, secara emosinya tidak stabil dia, mudah marah, mudah tersinggung, sensitif dan seterusnya. Nah, jadi artinya di sini apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya adalah seseorang di sini yang mengidentikan dirinya dengan jabatan. Jadi kalau seperti mata uang gitu ya, antara jabatan satu sisi dengan pribadinya itu melekat, nempel. Jadi percaya diri karena dia memang melekat. Jadi ini berbahaya sahabat sekalian ya. Satu saja hilang nilainya, maka harga diri pun menjadi hilang. Nah, ini yang menjadi bahaya bagi setiap profesional jika tidak mempersiapkan diri menghadapi pensiun. Post power syndrome di sini sebenarnya bisa Anda hadapi dengan baik kalau seperti terjadi gitu ya. Tampil sebagai diri sendiri. Nah, melatih diri sendiri ya, mengembangkan kekuatan diri. Mulai lihat apa kekuatan diri saya. Selalu berusaha untuk mengatasi kelemahan dan menjadi lebih baik lagi. Nah, sadari pribadi yang bersifatnya melekat dan permanen. Kita lihat, oh ya dulu melekat ya. Lalu Anda meyakini jabatan itu ada ibadah bersifat temporer ya. Nah, jadi buang, amanah saja, sekarang sudah selesai, saya mesti menerima kenyataan ini dan saya berkembang. Nah, ada keberanian mempersiapkan pengganti yang akan datang. Jadi jangan lupa, kalau Anda bisa pensiun, persiapkan generasi. Dan sadari inilah waktunya Anda untuk mencapai tingkatan hidup yang lebih baik lagi. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi ya persiapan fisik. Berarti Anda mesti banyak olahraga, ya, berolahraga, lalu makan makanan yang sehat, kemudian istirahat yang sehat. Nah, ini ya, kemudian lakukan ya penguatan-penguatan yang sakit kecil sahabat sekalian supaya bisa lebih bagus lagi. Setelah Anda kesiapan secara fisik oke, nah, yang tidak kalah pentingnya itu persiapan spiritual. Nah, seumur kan pensiun ya. Jadi mulai Anda tingkatkan kualitas spiritualnya dengan ibadah yang rutin dan tidak ada yang bolong-bolong lagi, membaca kitab suci, lalu beramal, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya di lingkungan, dimanapun juga. Mulai terlibat, aktifkan diri Anda bahwa Anda punya nilai spiritual yang jauh lebih baik sekarang setelah Anda masuki pensiun, atau menjadi apa saja yang baik yang dalam segi spiritual, menjadi tokoh-tokoh spiritual yang baik di lingkungan tempat tinggal Anda. Setelah Anda menjaga kesehatan, lalu memilih kegiatan spiritual, sekarang juga jangan lupa kegiatan sosial Anda. Yang tadinya tidak kenal tetangga, sekarang coba Anda mulai kenal tetangga. Terlibat dalam tetangga Anda, ada yang tetangga yang kecil, lebih luas dan semuanya. Ikut terlibat dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Ya, jaring teman-teman Anda. Nah ya, apapun juga lakukan. Pilih lembaga komunitas yang bisa sesuai dengan minat Anda gitu di bidang sosial dan terlibat. Mau kegiatannya membersihkan lingkungan, keterlibatan membantu, menolong orang yang susah dan sebagainya. Nah, ada banyak sahabat sekalian, Anda bisa. Nah, artinya begini sahabat sekalian, Anda bisa berbagi. Kalau dulu nggak sempat karena waktu Anda fokus kantor, sekarang bisa berbagi. Berbagi itu tak pernah merugikan ya. Jadi Anda bisa berdiri. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, Anda harus memilih bahagia. Jangan lagi terkena post power syndrome. Apa yang pertama? Yaitu selalu berpikir positif. Positif apa nih? Dan selalu optimis bahwa pensiun itu adalah membuka lembaran baru. Nah, gitu ya. Lalu menjaga kesehatan ya, tadi ya, dengan fisiknya bagus, makan-makan juga lebih terkontrol dan seterusnya ya. Lalu kegiatan-kegiatan sosial lainnya, rohani, sosial dan seterusnya bisa kegiatannya. Baca buku-buku motivasi yang menyemangati. Ikut kegiatan-kegiatan yang menarik, bermanfaat bagi Anda di sini ya. Dan kembangkan yang namanya hobi-hobi Anda yang selama ini yang belum dilakukan. Dan tingkatkan kualitas hubungan dengan pasangan Anda jauh lebih baik lagi. Nah, ini sahabat sekalian, bahwa ini ketika Anda bisa pensiun, itu kebahagiaan itu adalah pilihan Anda, pilihan kita, bukan pilihannya orang lain. Jadi
Orang-orang yang lebih siap tentu akan lebih bahagia menghadapi pensiun. Dan sahabat profesional sekalian, ketika Anda pensiun juga, ingat ya, nggak harus sudah berhenti, nggak kerja lagi. Karena usia pensiun 55 tahun atau 56 tahun atau berapa saja. Yang jelas rata-rata usia Indonesia ini meningkat, makin hari makin panjang umurnya, bisa 70, 75 tahun gitu ya. Berarti setelah pensiun mesti punya peluang umur panjang 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi masih lama sahabat sekalian ya. Nah, Anda bisa kembali bekerja lagi, bisa. Atau Anda bisa juga berusaha, berbisnis. Atau Anda tadi ya kegiatan spiritual, kegiatan sosial dan sebagainya. Anda masih bisa berkarya. Nah, tentu pertimbangan lain, kecuali Anda belum siap secara finansial. Berarti Anda mesti merangkai suatu program baru dalam pengembangan hidup Anda setelah Anda pensiun. Pensiun harus dipersiapkan. Nah, persiapannya tentu ada beberapa aspek. Nah, supaya Anda punya keahlian-keahlian baru atau keterampilan baru di dalam menghadapi pensiun. Misalnya, persiapan apa? Manajemen keuangan keluarga. Nah, dulu punya keuangan perusahaan, sekarang manajemen keuangan keluarga. Nah, lalu juga melatih mindsetnya, berpikir kreatif gitu ya. Melatih berpikir kreatif. Nah, ini kesempatan untuk lebih kreatif. Anda harus keluar nih sahabat sekalian ya, begitu ya. Lalu bagaimana kalau Anda mengarah ke investasi, belajar teknik investasi. Kalau Anda mau kewirausahaan, berarti Anda mesti belajar tentang kewirausahaan, belajar manajemennya dan semuanya. Nah, ini penting sekali sahabat sekalian. Keterampilan manajemen keuangan keluarga sahabat sekalian. Nah, ini bagi para kita profesional yang mempersiapkan pensiun. Jadi manajemen keuangan keluarga ini jangan dibuat pada sudah pensiun sahabat sekalian. Tentu sebelum pensiun Anda sudah mempersiapkan diri, merancang manajemen keuangan keluarga. Nah, keluarganya apa sih? Bagaimana Anda melakukan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengendalian keuangan keluarga Anda. Karena Anda tahu kan sumber inputnya sudah jelas, sudah stop. Kalau Anda nggak punya sumber investasi atau sumber yang namanya usaha, kalau hanya dari perusahaan, berarti sudah pikirkan stop. Kecuali nanti ada sumber baru. Nah, berarti Anda memanfaatkan cadangan yang sudah ada, tabungan Anda, kan begitu ya. Lalu bagaimana mengelolanya di sini dengan baik. Lalu Anda memperkirakan tadi, membuat perencanaan kira-kira umur Anda nih pensiun umur berapa, lalu sampai berapa usia diperkirakan. Kalau Tuhan izinkan sampai umur 70 tahun, berarti pensiun 50 tahun, berarti Anda punya waktu 15 tahun, sahabat sekalian ya. 15 tahun itu berapa sih biaya hidupnya, kan begitu ya. Nah, ini dirancang biaya hidup Anda dengan kenaikan inflasi sekian persen per tahun, berarti berapa yang mesti Anda konsumsikan selama setahun pertama, tahun kedua sampai 15 tahun, kan begitu ya. Nah, itu direncanakan dengan keluarga dan dikontrol keluarga tersebut, sehingga itu bisa dimanage dengan baik. Jangan sampai Anda begitu pensiun makin menderita sahabat sekalian ya. Nah, itu diatur. Jadi apa yang mesti diatur lagi di sini? Jadi karena sumber keuangan, sumber penerimaan sudah tidak ada, maka di sini mesti dipikirkan apakah Anda mempunyai rancangan untuk membuat tambahan sumber ya pemasukan penerimaan uang keluarga. Tadi pilihannya bisa investasi ya, atau Anda bisa usaha atau mau kewirausahaan. Nah, jadi perkiraan di sini sahabat sekalian ya. Nah, karena pengeluaran ini memang keuangan dapat tidak terbatas sahabat sekalian. Jadi Anda mesti atur dengan baik, seperti yang baik dan bijaksana. Nah, disinilah pentingnya komunikasi keuangan keluarga ya, bersama semuanya, dengan pasangan hidup Anda, anak-anak dan seterusnya, supaya bagaimana manfaatnya supaya baik. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa hal-hal mesti diputuskan. Jadi keputusan keuangan di dalam keluarga itu seperti pola konsumsi. Ya, kalau nanti ada investasi ya, konsumsi dulu. Konsumsi sampai umur apa? Sampai anak besar-besar, sampai Anda bekerja, anak bekerja, atau setelah Anda sampai umur 70 tahun. Kedua, pola investasinya. Nah, itu ya penting ya. Lalu juga menyangkut jaminan-jaminan asuransi. Kalau Anda punya pinjaman keuangan memang harus dihindari sahabat sekalian. Kalau memang ada ya udah silakan saja ya. Tapi ini yang perlu Anda harus menikmati masa pensiun Anda. Nah, oleh karena itu semua harus dipersiapkan dengan baik, supaya Anda jangan sampai baru pensiun 2-3 tahun uang sudah habis. Dan ini sudah pernah kejadian sahabat sekalian, terutama di dalam investasi. Perlu hati-hati sahabat sekalian, jangan sampai uang pensiun habis. Nanti kita belajar hitung-hitungannya, bagaimana menjadi keluarga. Jelas jangan sampai keluarga Anda menderita baru pensiun 2 tahun gara-gara tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Dan ini harus tegas dan tega sahabat sekalian ya.
Sahabat profesional, kalau tadi Anda sudah mengatur untuk keuangan keluarga, nah tadi pertama kan pola konsumsi. Nah tentu Anda bikin budget ya, berapa konsumsi Anda. Kalau Anda berdua dengan istri atau masih ada anak-anak yang kecil kan gitu ya, masih remaja dan sebagainya, diatur berapa banyak, berapa besar konsumsi Anda. Lalu Anda sudah perkirakan akan habis sampai kapan kalau Anda tidak ada sumber penghasilan yang baru sama sekalian. Nah kalau sudah diperkirakan sudah ada, berarti Anda harus punya ancang-ancang ya konsumsi tersebut. Nah apakah Anda mau investasi atau mau wirausaha? Nah misalnya ketika Anda berpikir, biasanya sederhana adalah investasi, menginvestasikan dari uang pensiun yang Anda terima saat ini gitu ya, saat terakhir Anda pensiun. Nah yang perlu Anda pahami di sini, investasi itu adalah bagaimana menyisihkan sebagian penghasilan untuk masa depan dan bertumbuh gitu ya. Atau ya Anda lakukan dengan aset Anda untuk mendapatkan imbal hasil keuangan di masa depan. Nah biasanya investasi ini sudah dilakukan sebelum Anda pensiun. Contoh Anda punya deposito atau Anda membeli saham sama sekalian ya, punya tabungan. Nah itu sudah ya pasti harusnya ya. Kalau Anda boros ya, nggak bisa mengatur keuangan keluarga, semuanya dikonsumsikan semua, dapat gaji langsung habis, bahkan punya utang sekalian ya. Nah itu biasanya sudah punya yang namanya tabungan, punya deposito gitu ya. Tentunya bukan tabungan lebih kecil daripada deposito ya. Risikonya juga paling rendah memang tabungan. Kedua deposito ya, dijamin oleh negara ya sampai 1 miliar kan gitu ya. Nah ada obligasi pemerintah, nah ini kan ya, atau unit link, asuransi kan gitu ya. Nah ini bisa dilakukan. Lalu juga reksadana, jangan dipikir juga di sini ya. Lalu saham, nah itu juga investasi Anda ya. Seharusnya udah Anda mulai persiapan diri nih. Biasanya 3 tahun menjelang pensiun Anda sudah persiapan diri, punya investasi atau membeli emas, mata uang asing ya, bentuk ya bisa banyak ya. Lalu beli properti, beli tanah, nah persiapan ditabung ya. Kadang di tanah itu meningkat terus sahabat sekalian ya, normalnya. Lalu juga barang-barang koleksi, barang-barang khusus yang hobi, nah itu harga bisa agak unik sekalian ya. Jadi artinya Anda sudah mempersiapkan investasi. Tentu ketika Anda mau investasi ini biasanya sebelum pensiun sudah lakukan. Nah kalau baru terakhir Anda baru mulai mau pensiun dan saat pensiun Anda mulai investasi, berarti Anda perlu hati-hati ya, terutama iming-iming dari pihak luar. Nah ini nanti kita akan belajar sampai sekali ya tentang bagaimana strategi investasi. Mengapa Anda harus investasi? Pertama motifnya ya, untuk mencari kenaikan modal Anda gitu ya. Artinya tidak mengharapkan adanya bagi hasil bulanannya, tapi lebih mementingkan adanya kenaikan nilai investasi Anda di masa depan dari pertama kali Anda memulai tersebut. Misalnya Anda tabung sekarang, nanti akan datang dapatnya berapa. Nah itu pertama ya, ada kenaikan modal, jadi nggak susut ya. Kedua, Anda ingin mencari penghasilan pasif income ya, income dari saham, dapatnya rutin per bulan dan seterusnya ya. Tambahan penghasilan atau pendapatan dari aset finansial Anda ya, secara aktif memberikan bagi hasil secara berkala, biar bulanan, tribulan dan seterusnya, dapat ya. Nah itu dia sahabat sekalian ya. Nah, ada juga dalam rangka mempertahankan nilai aset Anda nih terhadap inflasi. Jadi Anda perlu investasi, rata-rata investasi kita kan 10% ya. Maka dengan ini tetap bisa bertahan begitu ya. Atau mendapatkan income fix atau kenaikan modal Anda ya. Dengan investasi tadi ya, misalnya Anda ahli dalam main saham dan seterusnya, bisa meningkat, tapi bisa juga rontok. Nah nih, mencapai tujuan keuangan tertentu, Anda investasi, jual beli rumah karena gitu bisa kan. Nah itu bisa, nanti investasi bisa juga bisnis sahabat sekalian ya. Nah di sini juga bisa distribusi ke kekayaan Anda, bisa membagi ya. Karena kan investasi ini bisa juga dalam rangka ya, ada konsep dalam keuangan tuh, jangan menaruh ya telur dalam satu basket, salah satu wadah. Jadi misal jangan taruh uang Anda semuanya di saham gitu ya. Nanti sahamnya anjlok harganya, nilai uang Anda langsung habis. Dan itu pernah kejadian di sahabat saya begitu ya, pensiun lalu dapat uang pesangon gitu ya. Uang itu dipakai buat main saham. Tiba-tiba harga saham hancur, habis semuanya uang pensiun dia, hampir kacor mata. Tapi Tuhan tolong balik pulih. Nah itu, jadi jangan taruh telur Anda dalam satu wadah. Artinya kalau Anda investasi, divariasikan, ada depositonya, ada beli emasnya, ada uangnya, ada tanahnya, wah bervariasi. Anda keren. Jadi Anda punya kesibukan kan?
pensiun, mengelola investasi Anda. Nah, prinsip dalam mengelola investasi di sini adalah selalu diingat, yaitu diterapkan harus melakukan namanya diversifikasi portfolio investasinya. Jangan satu ya, diminimalkan risiko yang di sini. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu basket. Nah, itu prinsip tadi saya katakan ya. Tahapan-tahapan dasar untuk investasi supaya Anda jangan gagal, jangan rugi, begitu ya. Pahami tujuan Anda investasi tadi, latar belakangnya apa sih? Tadi kan meningkatkan nilai, mempertahankan aset Anda, diversifikasi dan seterusnya. Kenali profil risiko-risikonya, karena setiap investasi pasti ada risiko. Jadi jangan sampai Anda tertipu ya, sahabat sekalian. Pelajari berbagai alternatif investasi yang tersedia, kembangkan ya. Nah, pahami juga risiko-risiko muncul berkaitan dengan setiap alternatif yang Anda punya. Ya, tentukan batas investasi sesuai dengan kemampuan keuangan Anda. Jangan Anda terlalu nafsu minjem untuk investasi ya. Lalu pilih strategi investasi yang mana yang cocok dengan Anda kan ya, yang bisa memanfaatkan jasa profesional. Kalau Anda nggak bisa, ya pakai jasa profesional. Dan pertahankan tujuan Anda. Nah, ini menjadi langkah pertama yang Anda harus Anda kuasai dalam persiapan langkah-langkah dasar untuk investasi. Pahami tujuan investasi. Nah, disinilah apakah untuk dana pendidikan, dana pensiun. Jadi sudah Anda pikirkan ya dari sejak Anda sebelum pensiun. Nah, ini lalu tetapkan berapa lama nih. Nanti Anda pensiun tinggal ambil saja kan begitu ya. Misalnya jangka pendek atau jangka setahun, jangka menengah atau jangka panjang. Nah, itu langkah tujuan investasi. Nah, jadi mengamankan ke depan untuk keluarga Anda atau anak-anak Anda. Yang kedua, kenali profil risiko. Nah, setiap itu pasti ada risiko ya, tidak ada risiko semuanya. Apakah konservatif, moderat, atau agresif. Nah, ya, tergantung level dari kemampuan Anda menerima risiko tersebut ya. Kerelaan kehilangan uang investasi. Nah, makin tinggi risikonya, peluangnya makin besar. Nah, aja siap nggak kehilangan uang? Juga siap nggak untuk menerima uang banyak? Jadi benar-benar Anda lihat kalau risikonya, jangan sampai terbujuk ya. Lalu alternatif investasi yang tersedia. Nah, ini saham A dilihat lagi, kondisi perusahaan semua dilihat. Terakhir Anda mesti menganalisis kalau Anda menggunakan saham ya. Pahami risiko yang berkaitan dengan setiap alternatif investasi. Nah, khusus untuk saham, beberapa risiko yang muncul antara lain adalah apa di situ? Tidak dapat dividen ya, capital loss ya, bangkrut atau likuidasi perusahaannya, sahamnya di-delist dari bursa, bilangkan dibuang ya, saham disuspend atau pihak regulator. Nah, itu penting ya, pikirkan. Tentukan juga batas investasi sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan sampai berutang ya investasi, kecuali Anda mau berusaha bisnis ya. Kalau misalnya jangan sampai utang, sampai sekalian hindari ya. Nah, utang suatu pasti kan gitu kan ya. Nah, baru kemudian Anda membuat langkah-langkah strategis apa yang mesti diinvestasikan. Nah, ini benar-benar lihat ya. Jangan iseng-iseng nih, bahaya banget ya. Iseng-iseng coba bisa amblas uang Anda di sini ya. Jangan spekulatif di sini kan ya. Lalu jasa profesional pakai aja profesional kalau Anda sudah tidak bisa, ada fee-nya sahabat sekalian ya, tapi Anda lebih aman. Pertahanan tujuan Anda, semua sukses. Nah, jadi sahabat sekalian mesti bisa melakukan investasi. Ciri-ciri investasi bodong, Anda harus tahu. Tadi kan risikonya ya. Nah, ini contoh paling gampang adalah dia menjanjikan returnnya pendapatannya tinggi banget. Misalnya rata-rata bunga per bulan begitu ya. Misalnya hanya 0,5%, tapi dia bisa menjanjikan 4,5% per bulan. Nah ya, berarti per tahunnya bisa 20%. Wow, tanpa Anda ikut terlibat, enak banget. Nah, itu bahaya ya sahabat sekalian ya. Jangan-jangan ya banyak yang tertipu sahabat sekalian ya. Anda tergiur oleh tingkat return yang tinggi. Nah, itu ya. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik dan banyak orang tertipu di sini. Yang kedua, dia menjanjikan return yang fix tetap. Fix tetap ya, ngeri ya. Padahal kita tahu dan sadar tidak ada yang bisa memastikan pendapatan itu pasti. Kalau selalu ada risiko-risikonya sahabat sekalian ya. Nah, ini perlu diperhatikan, bisa untung bisa rugi. Jadi tidak ada pendapatan tetap. Kalau dia menjanjikan tetap, berarti dia bodong. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah pencantuman tokoh yang berpengaruh. Nah, ini banyak kejadian tahun lalu, banyak banget ya. Tokoh-tokoh masyarakat, pejabat ikut dia menjadi pengurus, menjadi apa begitu ya, menjadi sudah nabung juga. Ya, menjadi endorse-nya ya, pemerintah, penasehat, artis ya, penasihat keuangan, ustadz, kiai, pendeta. Waduh, banyak tokoh-tokoh penting. Jadi orang percaya deh gitu, padahal dia hanya labelnya, dan banyak kasusnya sahabat sekalian ya. Nah, ini yang berikutnya adalah legalitasnya. Anda harus cari
Kalau investasi bodong itu tentu kalau Anda cek ke OJK atau jasa keuangan itu tidak ada legalitasnya. Anda langsung ini investasi bodong, tidak ada legalitasnya, tidak surat-suratnya semuanya. Tapi menjanjikan besar. Atau ke BKPM, ya cari ya informasi. Juga ada ownership-nya tidak jelas, pemiliknya nggak jelas, siapa yang pengurusnya nih, gelap ya, tiba-tiba muncul lalu cepat kali menghilang. Nah ini ya. Atau juga investasi polanya skemanya piramida. Nah yang untung hanya yang duluan masuk ya, banyak tuh. Dan selalu yang terakhir itu rugi gitu kan ya, walaupun janjinya menggiurkan. Nah biasanya semangat menjual investasi ini adalah orang-orang yang pertama. Nah ini biasanya efek viral ya, atau dari mulut ke mulut ya, gayanya multi level marketing. Hati-hati ya yang menggunakan gaya piramida. Nah juga Anda perhatikan juga ada tanda-tanda mencurigakan di sini, seperti tidak wajar, gagal dinner, mahal hotel gitu, mewah, menyebar. Nah ini cepat ya, hati-hati teman-teman ya. Jadi Anda perlu waspada, jangan sampai Anda terjebak di investasi bodong. Uang pensiun Anda bisa habis dengan sekejap. Hati-hati dalam investasi Anda. Sahabat profesional, setelah Anda tadi memiliki strategi investasi untuk memanage keuangan keluarga Anda sebagai tambahan sumber input baru keuangan Anda. Nah, ketika Anda menganalisis ternyata tidak cukup juga, Anda bisa punya peluang berikutnya, yaitu berwirausaha. Nah, wirausaha atau menjadi pengusaha. Kenapa menjadi pengusaha, sahabat sekalian? Nah, pengusaha di sini adalah potensi pendapatan, pendapatan dan kekayaan seorang pengusaha tidak terbatas ya. Hanya dirinya lah yang membatasinya dan Tuhan. Jadi mengapa orang tertarik menjadi wirausaha ya, jadi pebisnis? Karena pertama tidak terbatas penghasilannya dan hanya dirinya dan Tuhan yang bisa membatasi. Oleh karena itu, siapkan diri Anda memasuki menjadi seorang pengusaha. Nah, jiwa seorang pengusaha di sini, seorang wirausaha adalah punya mimpi yang besar. Nah, mimpi besar ini untuk menjadi seorang pebisnis. Nah, berarti ketika Anda sudah mulai memasuki pensiun, Anda sudah memikirkan apa nih ya bisnis yang mesti melakukan. Lalu yang kedua, orang yang berwirausaha ini yang punya semangat dalam wirausaha, dia pekerja keras ya, pekerja cerdas, pekerja yang ulet, pantang menyerah, tekun. Nah ini dia mentalnya. Nanti akan beda ya waktu Anda bekerja dengan berwirausaha. Nah, jadi hanya Anda lah yang menentukan. Lalu orang-orang yang jiwa kewirausahaan tinggi, dia menyukai tantangan dan berani mengambil risiko. Dia seorang risk taker ya. Dia berhitung dan mengambil risiko. Dan juga mampu sebagai menjadi seorang mengolah risiko atau risk manager. Nah, kemudian juga dia memiliki ambisi untuk maju dan sukses mengelola usahanya. Nah, itu punya misi. Lalu memiliki bakat kreatif dan inovatif. Dia punya kreativitas di sini ya dalam mengembangkan bisnisnya. Jadi perlu nanti kita belajar ya bagaimana kreativitas, atau nanti bisa menyaksikan video-video saya yang lain tentang kreativitas. Seorang pengusaha. Nah, ini ya. Ada faktor-faktor kebiasaan yang harus dibangun bagi pebisnis seorang pengusaha di sini ya. Pertama, seorang pengusaha ini suka dengan membangun jejaring pertemanan, relasi. Jadi suka ngobrol-ngobrol, cari teman, banyak rezeki. Nah, ini sahabat sekalian ya, perusahaan di sini. Yang kedua, dia lebih fokus mementingkan pelanggannya. Dia ingin memuaskan pelanggannya karena dia berharap terjadi repeat order. Nah, itu penting ya. Lalu kebiasaan juga menjaga kejujuran. Nah, dia suka dengan kejujuran sahabat sekalian ya. Dia tidak mau menodai namanya karena kan mau pensiun. Ya udah pensiun ya, udah usianya sudah lanjut, ya sudah matang harusnya. Dia jujur. Dan juga kebiasaan suka beradaptasi, dia cepat beradaptasi, menyesuaikan, meniru ya. Dan kemudian juga dia punya kebiasaan fokus pada peluang usaha yang mau dibangun. Usaha di sini. Lalu kebiasaan selalu mencari cara mengelola bisnis yang lebih baik. Mengelola bisnis di sini ya. Kebiasaan memiliki manajemen dan gaya hidup yang seimbang. Nah, punya ilmu manajemennya sahabat sekalian. Nah, juga yang menjadi tantangan juga di sini nih kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri seorang pengusaha di sini menjadi hambatan ya kalau dia nggak siap, nggak pede ya. Nah, ini tantangan dan nggak berani mengambil risiko. Kemudian juga mentalitasnya belum muncul ya. Ini hambatan-hambatan kita nih bagi pengusaha muda ya. Lalu tidak suka dengan jejaring katanya gitu ya. Nggak bisa ngeliat bisnis. Nah, ini jadinya harus siap. Nah, pertama dari sisi mindset pengusaha, Anda harus bangun dengan baik.
Mindset pengusaha. Mindset pengusaha selalu berpikir positif. Berpikir positif untuk melihat sesuatunya, sehingga dia membuat semangat dirinya untuk berkarya dan terus berkarya, bekerja terus menghasilkan karya-karya baru. Dan dia positif terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan terhadap produk atau jasa yang dia akan hasilkan, sahabat sekalian ya. Nah, dia akan menghindari yang namanya pikiran-pikiran negatif. Dia terus membangun spirit atau mindset pengusaha yang oke, yang bagus sekali, sahabat sekalian ya. Jadi dia akan mendorong dirinya menjadi apa? Pikiran positif, lalu akan apa? Emosinya menjadi positif, lalu kata-katanya positif, perilakunya positif, dan ini semua tindakannya positif. Akhirnya apa? Dia bisa berdampak kepada lingkungan, teman-temannya semuanya, sehingga menjadi seorang entrepreneur ya, yang oke, yang punya mindset positif dan terus berkembang. Seorang pengusaha terus mengembangkan dirinya karena sudah berpikir positif. Dia terbuka dengan informasi baru, makanya terus dia belajar, meningkatkan pengetahuannya untuk hal baru yang mau dimasuki atau hobinya dia nanti ya, bisnisnya seperti itu. Yang kedua, dia menguji keterampilannya. Ketika dia sudah tahu, dia mencoba supaya dia skillnya naik, sampai sekali dia mampu dia melakukannya. Dan juga punya sikap yang oke, punya konsep diri. Jadi pengusaha kan harus pede, dia konsep dirinya kuat, punya percaya diri yang bagus, punya ketahanan fisik dan psikis yang baik, tidak mudah menyerah, punya fisik yang masih kuat, ya nggak sakit-sakitan sebenarnya, semangat, dan punya motivasi yang jelas ya, karena seorang pengusaha ini punya motivasi kan, dreamnya harus tinggi sampai sekalian. Nah, tinggal motivasinya itu dipengaruhi oleh siapa? Oleh intrinsik atau ekstrinsik. Nah, seharusnya kalau yang mau jadi pengusaha itu dorongan utama adalah dari yang namanya dirinya, yaitu faktor apa? Yang namanya dreamnya selama ini, itu sendiri yang mau dia wujudkan, itu akan lebih kuat. Tapi kalau motivasi didasarkan hanya kebutuhan fisik, kan sesuai dengan teori Maslow, kebutuhan, jadi motivasi seorang itu didorong dari hal yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisik. Ya, boleh-boleh saja ya. Kedua, kebutuhan security, rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan yang namanya sosial, ya, jejaring sosial. Keempat, penghargaan. Yang kelima, yaitu aktor sendiri. Nah, kalau mulai dari kebutuhan fisik, boleh saja, karena memang terpaksa, karena tidak ada sumber masukan. Yang lain berarti Anda terpaksa harus menjadi wirausaha, ya. Tapi kalau Anda jadi wirausaha didasarkan oleh karena kesenangan Anda, mimpi Anda yang dulu-dulu tuh, ya, Anda wujudkan, itu lebih powerful, lebih cepat jadi menjadi seorang entrepreneur. Nah, itu dorongan dari dalam harusnya ya. Kalau dorongan dari luar, karena dipaksa keluarga harus kerja lagi, harus usaha lagi. Nah, memang motivasi kan digerakkan oleh rasa ya, ancaman dan kesenangan. Kalau ancaman, kalau nggak usaha lagi nggak bisa makan nanti sekalian. Kalau kesenangan, dia ingin menikmati hidup boleh saja. Nah, tentukan motivasi Anda. Setelah tadi punya positif mindsetnya udah bagus, belajar terus, lalu punya motivasi yang kuat sebagai penggerak. Kenapa ini penting banget seorang pengusaha? Yaitu punya motivasi yang kuat untuk mencapai targetnya. Nah, oleh karena itu buat goalnya. Biasa kayak perusahaan sama ya, punya goal, punya rencana, punya target. Berapa nih? Kalau saya sampai pensiun umur 70 tahun, berarti nanti saya punya kekayaan berapa sampai umur 70 tahun. Dan saya bisa mewarisi berapa banyak harta kepada anak, cucu, dan sebagainya. Jadi dibuat goalnya dulu, targetnya dulu. Buat goalnya, lalu bagaimana cara mencapainya. Nah, itu ya, goalnya bisa macam kan, seperti ini bisa unsur kekayaan, bisa spiritual, dan sebagainya. Nah, mulai dari goal dan dream. Nah, ini dasar fundamental sebagai seorang entrepreneur. Jadi, itu penting sahabat sekalian ya. Selain punya goal yang jelas, punya mindset positif, nah, terus-menerus meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya, dan juga attitude-nya. Wah, makin kuat sebagai seorang pengusaha tangguh. Seorang yang mempersiapkan diri menjadi seorang wirausaha, selain tadi punya dream yang tinggi, punya goal, punya target, punya visi, punya misi, juga punya mindset positif, kemudian juga punya motivasi yang kuat. Dan Anda sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana Anda sudah punya hal tersebut, Anda apalagi suka belajar, punya pengetahuan, yang suka belajar menambah pengetahuan Anda untuk sesuatu yang baru sesuai dengan bidang usaha yang mau dia masuki. Kedua, punya ketahanan ya, punya ketahanan menghadapi tantangan. Juga punya apa tadi dia? Punya skill meningkat. Nah, disinilah didorong supaya lebih berkembang, yaitu
kreativitas. Nah, kreativitas nanti Anda bisa lihat juga di video saya tentang kreativitas. Tapi singkatnya begini sahabat sekalian, Anda sebagai profesional yaitu harus punya kreativitas, karena idenya tidak sulit sahabat sekalian, tinggal Anda melatih berulang-ulang. Nah, cara kreativitas itu ada metodenya ATMI dan ada metodenya Scamper. Nah, polanya gimana? Yaitu seorang pengusaha kan suka melakukan observasi, jadi mengamati dia. Apa yang diamati? Menggunakan panca inderanya di sini. Mengamati, suka mengamati. Ya, mengamati semua yang ada, diobservasi. Ketika sudah diobservasi, dia lihat melalui apa? Mengamati panca indera mata, telinga, hidung, mulut, kulit ya. Dia mencoba dan seterusnya. Kemudian yaitu meniru aja. Pengusaha itu gampang, tiru dulu aja. Nah, habis ditiru tentu jangan berhenti di situ. Nah, ini perlu langkah-langkah modifikasi. Kalau tiru termasuk sudah kreativitas sahabat sekalian ya. Tiru dulu, tinggal dimodifikasi. Nah, apa yang dimodifikasi ya? Tadi apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang terasa dan seterusnya ya. Dikembangkan warnanya, rasanya, suaranya, peraba dan seterusnya. Nah, ini dilatih. Kalau sudah bisa dimodifikasi, nanti baru Anda mengembangkan hal baru, inovasi. Itu tahapannya. Nah, itu sahabat sekalian ya. Kalau dalam modifikasi pun bisa Anda menggunakan lagi. Ada ilmu juga yang bagus di sini yaitu metode Scamper. Gampang, yaitu caranya supaya Anda lebih kreatif lagi. Sudah tiru, lalu Anda melakukan apa di sini? Bisa nggak disubstitusi, diganti? Misalnya warna merah diganti jadi warna biru, ya. Nah, itu bentuknya diganti, besar diganti kecil. Atau juga Anda bisa dikombinasi, ya sudah warna merah gabung warna biru, kuenya jadi campur-campur warna-warni, bisa. Atau juga Anda pakai adaptasi, ditiru saja dengan yang ada, kan gitu kan ya. Nah, tadi kan substitusi, combine C-nya, dan sekarang A-nya adapt, tiru, lalu modifikasi, perbesar atau diperkecil, diatur semua seperti di sini ya. Lalu juga bisa juga di penggunaan lain, kembangkan di sini, lalu juga bisa juga dieliminasi, diperkecil, atau di reverse, di rearrange, diatur ulang. Nah, itu metode-metode modifikasi sahabat sekalian. Anda bisa. Nah, contohnya ini sahabat sekalian, misalnya Anda mengobservasi dulu ya, mau usaha bakmi, Anda mesti periksa ya, bakmi itu Anda beli aja, contek gitu ya, lihat ya, biar Anda mempelajari. Nah, cara seperti ini. Pertama, Anda mempunyai konsep, di hadapan Anda punya konsep mie ayam, Anda taruh mie ayam, lalu Anda mulai bedah mie ayam itu, Anda mulai urai. Oh, mie ayam semangkok yang Anda beli tadi itu unsurnya terdiri dari apa saja? Tentu mie-nya. Lalu kedua, ada unsur namanya kaldunya, ada unsur toppingnya. Mie-nya tahu ya. Nah, mie-nya terbuat dari bahan tepung atau apa saja gitu ya. Lalu kaldunya, karena mie ayam berarti kaldunya ayam. Lalu toppingnya di situ ada yang ayam, ada sayur-sayuran dan sebagainya. Lalu juga ada packagingnya. Packagingnya tadi mangkok mie-nya. Nah, sekarang di sini sudah ada 4 unsur variabel ya. Jadi mie ayam terdiri dari variabel mie, variabel kaldu, variabel aksesoris, variabel packaging. Nah, Anda kebayang ya. Nah, di sini Anda buatlah yang namanya ya kreativitas, yaitu dengan cara munculkan di bawahnya menggunakan ya mengamati dulu. Anda mengamati apa saja sih unsur-unsur di sini, lalu mulai Anda gunakan namanya tadi pakai Scamper. Bisa nggak mie-nya disubstitusi dengan mie lain? Bahannya misalnya, oh bukan mie, dari singkong, atau dari ubi, atau dari tales. Nah, itu bahannya bisa buat. Kadang Anda mau bikin konsep mie tales begitu ya. Kaldunya, oh ini tales kambing, ya udah kaldunya kuah kambing, boleh nggak? Lalu aksesorisnya apa? Ya ini kambing, atau sayuran, sebagainya. Lalu packagingnya apa? Bisa nggak di plastik dan seterusnya di sini. Itu juga aspek yang lain-lainnya, Scamper ya. Bisa nggak di kombinasi? Bisa nggak dengan yang lain-lain? Nah, bisa yang juga diadaptasi. Bisa nggak diperbesar? Bisa nggak diperkecil? Bisa nggak diatur ulang dan seterusnya. Nah, dari sini sahabat sekalian, Anda bisa punya variasi banyak sekali peluang-peluang bisnis, peluang-peluang kreatif Anda. Nah, jadi sahabat sekalian, Anda harus melatih ya panca indera Anda supaya punya kreativitas dan punya karya-karya kreatif untuk dijadikan suatu usaha. Jadi sahabat sekalian, jangan malas untuk melatih, untuk terus berpikir kreatif untuk bangun suatu peluang usaha. Selamat mencoba. Sahabat profesional, ketika Anda sudah tahu hal-hal yang harus dilakukan di dalam persiapan sebagai entrepreneur, maka Anda harus punya juga, yaitu namanya business plan.
Ya, dari bisnis plan pun Anda perlu tahu artinya gampang ya. Itu perencanaan bisnis. Nah, dasarnya apa? Tentu Anda kan harus terlebih dahulu menganalisis ya semuanya, faktor internal dan eksternal Anda. Dilihat semuanya sehingga dari sini Anda punya rencana kerja, rencana aksi yang mesti dilakukan, dan termasuk juga ada anggaran di sana, sahabat sekalian. Dan juga bidang-bidang usaha apa yang Anda akan masuki. Nah, itu dia. Lalu baru kemudian actionnya. Itu yang perlu Anda ketahui dalam penyusunan bisnis plan. Jadi bisnis plan itu, sahabat sekalian, adalah pernyataan formal dan tertulis mengenai tujuan-tujuan dari sebuah bisnis Anda dan cara mencapai tujuan tersebut. Nah, bisnis plan nanti ini pentingnya di mana, sahabat sekalian? Pasti diminta kalau Anda mengajukan pinjaman modal kepada bank atau kepada koperasi atau kepada apa saja, siapa juga pasti dilihat apa bisnis plan-nya, supaya orang lain tahu apa yang Anda akan lakukan di dalam bisnis yang kedepannya Anda melakukan. Ya, intinya untuk dalam rangka pengajuan pinjaman, termasuk kalau Anda mengajukan pinjaman ke bank mertua gitu ya, harus bikin bisnis plan disampaikan. Ya, bisa verbal, tapi kalau ini bisnis plan harus tertulis. Nah, disinilah ada minimal ada 8 kepentingan ya, hal penting harus dipersiapkan oleh seorang ya membuat bisnis plan-nya, yaitu kejelasan apa yang dikerjakan ya. Lalu struktur, strategi perusahaan, organisasinya, strategi perusahaannya. Lalu juga ada penjelasan mengenai detail mengenai pasar. Nah, segmen pasarnya mau dimasuki, targetnya siapa, begitu ya. Kemudian juga apa di sini? Bagaimana produknya, apa produknya yang mau Anda tawarkan, jasanya. Lalu juga dari bisnis plan ini akan tahu juga, yaitu cara-cara pemasarannya seperti apa sih bisnis tersebut, cara komunikasi dengan pasar seperti itu. Kemudian juga harus tahu juga menggali ide-idenya, mungkin awal dari mana ide tersebut muncul, apa dasarnya, kayak gitu ya. Lalu bagaimana perhitungan bisnisnya, menghitung cash flow-nya, bikin anggarannya, sahabat sekalian ya. Kira-kira seperti apa, pendapatan, pemasukan seperti apa, lalu anggarannya bagaimana, anggaran fixed cost-nya, kemudian ada variable cost-nya, pendapatan sumber penghasilan di situ. Nah, dilihat. Lalu dihitung bisnisnya. Kemudian juga dilihat lagi yang namanya bagaimana sistem operasionalnya, apakah manual atau digital dan sebagainya ya. Lalu juga melihat juga pesaing seperti apa. Nah, dari sini sahabat sekalian, maka ada di bisnis plan ini menggambarkan tentang strategi marketingnya, strategi finance-nya, strategi operation-nya, dan strategi HRD-nya. Semua lengkap digambarkan semua aspek ini, supaya bisalah dikeluarkan pinjaman, entah dari bank, BPR, atau bank pemerintah, bank yang besar, dan seterusnya tergantung usaha Anda. Dan juga modal Anda berapa di situ ya. Nah, ini bisnis plan. Jadi jelas semuanya yang Anda mau lakukan. Itu akan dibaca oleh pihak eksternal. Nah, juga tentu tadi bisnis plan Anda muncul juga di situ juga ada hasil analisis SWOT Anda, begitu ya. Bisnis Anda melakukan targetnya, goalnya mau dicapai, begitu ya. Rencana usaha, anggarannya muncul di situ semua, jadwal usahanya kapan mau dibuka dan seterusnya. Dan siapa saja yang terlibat di situ. Nah, itu dia menjadi tantangan bagi seorang profesional ketika membuat ya menjadi pengusaha atau dalam khususnya dalam melakukan pinjaman usaha ya, usaha kepada bank atau kepada koperasi atau siapa saja. Wajib membuat bisnis plan, dan itu tidak terlalu sulit kalau Anda sudah terbiasa membuat itu, dan itu buatnya sederhana sekalian. Modal usaha bagi seorang pengusaha. Nah, ini yang sering ditakuti oleh seseorang yang ingin memulai usahanya. Dan ini wajar-wajar saja kalau dia belum tahu memulai usahanya. Nah, ini rahasia sahabat sekalian. Modal usaha yang pertama adalah nama baik Anda. Nah, makanya sahabat sekalian, waktu Anda bekerja, jangan sampai Anda punya nama yang buruk, pencuri, penipu, dan sebagainya. Hati-hati. Makanya itu membangun kepercayaan nama baik Anda itu perjuangan dari sejak awal Anda berkarir. Ya, dari awal, supaya Anda jangan punya cedera, berbohong, dan sebagainya. Jangan sampai. Makanya nama baik Anda itu modal utama. Ya, nama baik itu kan sudah di dalamnya ada Anda orang yang rajin, Anda orang disiplin, Anda seorang petarung, pekerja keras, ya sudah, itu nama baik Anda. Secara attitude-nya bagus ya, semangatnya bagus, sebagainya. Nah, itu Anda dikenal benar-benar orang yang profesional waktu bekerja, punya semangat tinggi, dan orang yang baik hati. Nah, itu ya, bisa dipercaya. Nah, itu modal pertama yang tidak mudah
didapatkan dari luar. Nah, itu dibangun dari sejak awal diri Anda berkarir, sahabat sekalian ya. Nah, ini penting banget. Nah, dari sini yang kedua, Anda punya yang namanya modal pertemanan, relasi ya. Setelah pensiun Anda hubungi lagi teman-teman Anda yang dulu, ya mungkin dulu dia supplier Anda atau customer Anda. Nah, bisa kan ya? Atau nanti perusahaan Anda juga bisa menjadi customer Anda. Anda bangun relasi Anda. Karena Anda baik, akhirnya Anda mau bisnis dengan perusahaan Anda sebelumnya, bisa, sahabat sekalian. Karena Anda terkenal baik, jujur lagi ya, mau bantu, cerdas lagi Anda. Wah, udah keren deh. Pertemanan di perusahaan Anda sendiri, lalu ya ingat perusahaan baik. Jadi Anda bisa memulai bisnis lagi dengan perusahaan Anda yang Anda bekerja sebelumnya. Atau Anda juga bisa berbisnis nanti dengan customer Anda. Bisa bisnis juga dengan supplier Anda, karena itu teman-teman Anda semua. Makanya selama Anda bekerja, jangan sombong, jangan tinggi hati, bangun pertemanan yang baik. Itu harus dibangun dari sejak awal di sini, sehingga Anda punya sahabat banyak. Karena teman banyak, rezeki banyak, sahabat sekalian ya. Relasi dibangun dan dijaga di sini. Lalu relasi lain-lain lagi, relasi sosial kah, relasi apa saja. Jadi pertemanan banyak ya, di kelompok hobi. Nah, itu bisa. Teman Anda banyak, teman di tempat ibadah, siapa saja, pokoknya teman manusia, pertemanan. Anda hubungi semua, say hello. Anda sudah siapa pensiun, Anda mau usaha ini, cerita dulu, say hello ya, mau hubungan, nanti bisa ketemu, nanti ada chemistry ketemu Anda, nanti ya, teman hobi, teman minat, pokoknya apa saja. Nah, ini ya. Nah, dari segi pertemanan ini, jadi teman banyak, mulai Anda sampaikan. Nah, yang juga jangan lupa, sahabat sekalian ya, adalah informasi. Nah, ini informasi penting ya. Ada kebutuhan apa di sana? Kalau Anda tidak menguasai, karena ada teman, berarti Anda mendapatkan informasi. Banyak teman, banyak informasi. Berarti banyak bisnis, peluang bisnis ada, dapat informasi. Nah, ini ketemu informasi Anda. Akhirnya ada informasi, itulah bisnis. Nanti informasi itu bisa Anda kelola sendiri atau Anda manage. Anda bisa kerjasama dengan orang lain. Nah, ini sahabat sekalian ya, informasi di sini. Nah, baru modal yang berikutnya adalah tadi sudah jelas ya, modal nama baik Anda, modal pertemanan, modal informasi. Nah, juga modal keterampilan Anda, skill Anda waktu Anda kerja. Skill Anda bisa nggak dipakai untuk berbisnis, begitu ya. Kalau peluang bisnis, misalnya Anda seorang ahli mekanik, ya udah bikin mekanik, bikin bengkel dan sebagainya. Anda ahli apa saja boleh, silakan, punya keahlian di situ, sahabat ya, bisa bangun. Yang berikutnya modal pengalaman Anda. Pengalaman, makanya waktu kerja jangan sampai masalah, tinggal pengalaman Anda supaya nanti berpikirlah untuk masa akan datang pensiunnya di sini. Lalu juga bisa juga modal yaitu dari hobi Anda. Hobi itu banyak kan, itu bagus banget kalau Anda mulai usaha dari hobi Anda ya. Hobi misalnya memelihara hewan ya, ternak. Ya udah, hobi akhirnya jadi bisnis. Hobi ikan hias, jadi bisnis ikan hias. Anda hobi memelihara burung berkicau gitu ya, bisa burung. Yang penting Anda hobi, pasti akan lebih passionnya, datanya akan lebih kuat di situ, sahabat sekalian ya. Nah, baru yang terakhir yaitu modal namanya harta, aset Anda, modal aset. Nah, dalam aset Anda dalam bisnis juga ada aturan mainnya. Kalau untuk mau investasi tadi sudah jelas ya, nggak boleh semuanya. Don't put your egg in one basket. Itu prinsip tadi investasi. Sekarang juga nanti kalau dalam konsep modal usaha, sahabat sekalian, itu maksimum 30%, supaya jangan amblas ya. Lihat persen itu dari uang Anda begitu ya. Berapa persen, berapa nilainya. Lalu Anda mulai memilih bidang usahanya, sahabat sekalian. Nah, itu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, sahabat sekalian. Jadi perlu dipikirkan dari sekarang bahwa modal usaha Anda adalah, pertama adalah diri Anda sendiri. Itulah aset paling tinggi gitu ya. Apa saja aspek pengetahuan, keterampilan, skill Anda, kepribadian Anda, kebaikan-kebaikan Anda, wah, Anda terkenal baik. Lalu kedua, dari pribadi yang baik Anda punya namanya pertemanan sosial ya, relasi. Ya, relasi itu bisa banyak ya. Ada tadi atasan, rekan kerja, bawahan waktu di kantor. Lalu ada customer, ada supplier. Dan Anda bisa mulai dulu dari modal Anda, bisa bisnis. Lalu lingkungan pertemanan dari hobi Anda, sosial lainnya. Bangun, jangan malu-malu. Selama Anda tidak mencuri, bangun, hidupkan jejaring tersebut seperti Anda. Nah, baru
informasi modal dari informasi, pengalaman, keterampilan Anda, dan seterusnya. Baru yang paling terakhir adalah modal harta. Berapa? Itu 3% dari uang pensiun Anda yang Anda dapat. Nah, jadi sahabat sekalian, bisa mulai bisnis sekarang. Nah, kita akan lihat berikutnya apa yang bisa dilakukan. Membangun kemitraan. Membangun kemitraan. Nah, kemitraan usaha ya sahabat sekalian ya. Ini bagian dari jejaring-jejaring Anda yang sebelumnya Anda telah bangun. Nah, ini Anda sebagai seorang pengusaha harus hati-hati sekali dalam membangun kemitraan dengan siapapun, begitu ya. Nah, ini paling penting. Nah, kemitraan itu bisa mulai dari orang-orang terdekat kita. Ya, tentu ya, terdekat itu bisa siapa? Keluarga. Bisa, karena sudah percaya. Harusnya kan saling percaya. Kan dasarnya itu pertimbangan kemitraan itu, pertama prinsip dasarnya adalah saling percaya, saling kepercayaan. Nah, ini ya. Lalu kedua, nanti usaha untuk menumbuhkan sikap saling percaya. Jadi kepercayaan dan usaha membangun saling percaya. Ini penting sekali sahabat kalian ya, ini dalam bekerja sama. Nah, makanya kemitraan itu selalu dimulai dengan hubungan kekerabatan, ya, pertemanan yang sudah dibangun sejak dari kuliah kah gitu ya. Jarang dibangun, tidak muncul saat ini sahabat kalian. Itu perlu hati-hati, kalau saat ini baru muncul, baru ada kenal gitu ya, berbahaya sekali. Biasanya dulu teman kuliah udah tahu, teman sekolah atau tetangga, nah, atau keluarga terdekat, atau keluarga yang sudah dikenal baik. Nah, bisa seperti itu. Tapi juga bukan berarti tidak ada resikonya. Banyak juga bisnis keluarga bisa hancur karena sudah mulai ada saling tidak percaya masukan. Nah, untuk sahabat sekalian, Anda kenapa perlu kemitraan? Banyak aspek tujuannya. Kemitraan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kemitraan dalam rangka mendukung dana Anda. Kemitraan untuk dalam rangka apa? Membantu mendistribusikan produk Anda. Kemitraan dalam rangka perwujudan sebagai banyak motif-motifnya. Hanya perlu hati-hati. Kemitraan ini adalah harus saling percaya. Nah, jadi pertanyaannya biasa seperti ini. Apakah Anda mengenali sifat karakter mitra usaha Anda? Kalau tidak kenal, jangan. Berarti bahaya kan ya. Kenali dari teman-teman dan semuanya. Kira-kira apa, dia banyak bohong nggak gitu ya. Nah, dia jujur nggak orangnya, disiplin nggak dalam kerja, semangat sama kerja nggak seperti itu ya. Nah, yang kedua bisa Anda tanya lagi, apakah hubungan Anda dan mitra usaha sehat ya, baik, akur, dan memiliki sikap yang saling mengerti. Nah, ini kan ya, dilihat ya, dilihat. Walaupun sama saudara, adik kakak, kemitraan usaha bisa berbahaya juga kalau tidak ada saling percaya sahabat sekalian. Nah, banyak rusak ribut keluarga gitu ya, bahkan saling membunuh sahabat sekalian ya, bisa nggak? Bahaya. Jadi yang penting akur nggak, saling mengerti nggak di situ, chemistry-nya dapat nggak sahabat sekalian ya. Nah, kemudian ada pertanyaan ketiga, apakah mitra usaha Anda orang jujur? Nah, ini penting banget, fundamental. Jujur kan? Nanti bisa dilihat, tanya teman-temannya sekitar, dia jujur nggak waktu dia mulai, waktu kuliah, waktu dia usaha, banyak kasus nggak dia? Nah, ini ya, banyak menipu nggak kan gitu ya. Kalau sudah jelas penipu, jangan sahabat sekalian ya. Walaupun dia sebaik apa juga, kalau udah menipu, tinggalkan. Nah, apakah mitra usaha Anda seorang pekerja keras? Nah, tadi ya, disiplin, kerja keras, harus dilihat. Ini penting sekali buat sebagai seorang entrepreneur. Bagaimana penampilan mitra usaha Anda? Apakah rapi, bersih, sopan, atau dia malah dekil, jorok, serampangan? Nah, ini penting banget ya. Jadi apakah Anda mengetahui latar belakang mitra Anda? Jadi ketahui sahabat sekalian ya. Jadi mitra kerja itu tentu tujuannya sudah ada tadi ya. Tujuan bisa karena modal, karena membantu jejaring Anda dan sebagainya. Karena intinya saling menguntungkan. Tapi nggak boleh sembarangan juga. Intinya saling percaya karena hubungan ingin jangka panjang sekalian ya. Yang baik-baik, hati-hati dalam memilih mitra usaha Anda. Sahabat profesional yang ingin membangun kewirausahaan, apapun latar belakang Anda, jadi tadi sudah tahu ya syarat-syarat sebagai seorang entrepreneur ya. Nah, sekarang kita memasuki persiapan sebelum mulai usaha. Nah, yang pertama tadi kan ya, harus punya dulu tujuan, punya visi. Apa yang latar belakang menjadi pengusaha kan gitu ya. Tadi kan ini kasusnya karena ada pensiun, bisa pensiun ya. Nah, pensiun itu ada macam-macam latar belakangnya. Ada pensiun normal karena usia udah tiba waktunya, atau pensiun karena tidak normal karena ada masalah tempat pekerjaan, akhirnya Anda harus mengalami putus hubungan kerja, pensiun cepat begitu ya. Atau memang Anda mempensiunkan diri karena memang sudah punya rencana hidup Anda menjadi seorang entrepreneur begitu ya. Nah, jadi punya visi misi dulu, apa yang mau dilakukan membangun usaha Anda. Apakah visi misinya mencari keuntungan atau visi misi menolong orang? Nah, makanya nanti ada pola bisnis macam-macam. Ada murni bisnis, ada yang
konsepnya eco ya. Jadi dia berdampak kepada ekosistem, bisnisnya melindungi juga, atau juga sifatnya bisnis itu ke spiritual, boleh ya, macam-macam, silakan Anda pilih. Nah, jadi jelas tujuannya. Yang kedua, apa strategi bisa Anda agar bisa menjadi sukses? Strategi itu solusinya Anda akan lakukan, langkah-langkah setelah melakukan analisisnya begitu. Langkah-langkah apa yang dilakukan? Langkah strategi dari marketingnya, strategi operationnya, strategi finance-nya, strategi HRD-nya, strategi logistik dan sebagainya. Nah, itu yang perlu Anda ketahui sahabat sekalian. Apa yang mesti Anda dan baik, jadi strategi. Lalu apakah motivasi Anda mengelola usaha tersebut sendiri? Motivasi sendiri Anda apa tadi? Mau mengumpulkan harta, atau untuk survival, berjaga, dan ya motivasi dilihat ya. Apakah Anda punya ide bisnis yang cocok dengan jalan Anda kan gitu ya. Nah, idenya seperti apa? Tadi kan sudah jelas ya, bisnis itu modalnya dari diri Anda sendiri. Nah, mempunyai rencana bisnis yang terencana, nggak punya planning nggak? Planning tahunan, 3 tahun ke depan. Nah, ini punya planning. Tentu karena tadi sudah belajar, namanya bisnis plan. Jadi Anda pasti bisa. Apakah Anda juga ahli dalam menjual? Nah, ini penting sekali. Anda bisa mau usaha tapi nggak bisa jual, repot juga sama sekali ya. Ya, Anda mesti belajar. Kan tadi kan seorang entrepreneur suka belajar, mendapat pengetahuan terus. Ya tentu kalau dulu dia sebelumnya bagian keuangan, pensiun dia mau jadi wirausaha, maka mesti belajar ilmu marketing, ilmu sales. Nanti bisa Anda lihat di video saya tentang sales marketing ya. Nah, apakah Anda siap bersaing dengan bisnis Anda? Nah, tentu kalau sudah bisnis, Anda siap bersaing, berkompetisi dengan siapapun juga, kan gitu ya. Kalau mampu menciptakan peluang, ide bisnis. Nah, disinilah seorang pebisnis harus apa di sini? Punya kreatif, bisa berkembang terus tadi, bisa menggunakan ATM, dia bisa menggunakan scam persahabat sekalian. Nah, ini yang bisa Anda lakukan. Di mana peluang usaha tersebut? Nah, nanti kita lihat berikutnya. Setelah sudah jelas rencana tersebut, persiapan sudah matang, nah baru saatnya Anda melihat peluang usaha apa yang bisa Anda lakukan. Nah, peluang di sini adalah datang dari manapun dan kan kapan saja ya. Dari manapun, kapan saja. Nah, bahkan dari setiap krisis kita bisa melihat, bisa menghadapi dan bisa melihat suatu peluang usaha ya. Nah, itu bisa kita lihat ya di sini. Jadi peluang usaha itu hanya bisa Anda lihat, Anda ya bisa Anda alami, bisa Anda tangkap itu kepada hanya orang-orang yang telah siap dan terlatih. Terlatih apanya? Panca inderanya, dan punya pikiran positif. Latih panca inderanya. Tadi kita belajar kan ya. Kalau Anda melihat di sebelumnya, Anda punya kreativitas, melakukan observasi, melihat gitu ya. Terlatih menangkap ya di sini, bisa di sini. Dan dari sana bisa melihat peluang. Ya, Anda membedah tadi ya menggunakan scamper, kreativitas bisa ya. Jadi bisa Anda lakukan. Nah, bagaimana caranya supaya lebih cepat? Yaitu pertama, usaha itu selalu mulainya dari dalam diri sendiri. Nah, kenali diri Anda dulu. Apa yang menjadi potensi dalam diri Anda yang Anda punya? Nah ya, karakter Anda itu ya gitu ya. Minat Anda, bakat Anda gitu ya. Hobi Anda, kemampuan Anda, itu modal pertama sahabat sekalian ya. Dari situ bisa melihat peluang usaha. Tadi kalau Anda punya hobi, punya minat, misalnya Anda suka dengan mobil sport gitu ya, Anda bisa apa? Bisa bisnis jual beli mobil sport. Nah, kalau Anda suka melukis, ya jual lukisan atau menjadi kolektor lukisan dan sebagainya, bisa. Kalau Anda suka memasak, ya sudah, mulai bisnis kuliner. Itu biasanya kalau sudah hobi, minat, dia passionnya lebih bagus ya, punya daya tahan yang baik dalam untuk ketekunan. Karena dalam melakukan bisnis itu ketekunan itu nomor 1 sahabat sekalian. Punya daya tahan, punya ketekunan, punya kesabaran, punya ketangguhan di sini sahabat sekalian. Nah, itu dia ya. Lalu potensi di sini bisa dilihat lagi ya. Lihat, kenali dari potensi di sekitar Anda, apa saja bisa dilihat. Makanya seorang pebisnis itu bisa jalan-jalan terus, keliling-keliling, dia lihat ada peluang apa di situ, bisa digarap gitu ya. Nah, kemudian juga bisa kenali bentuk peluang yang Anda akan masuki. Jadi sebelum Anda mau masuk bisnis tersebut, pelajari, observasi. Nah, apa yang pelajari? Jangan Anda hanya melihat positif saja sahabat sekalian. Anda harus bisa menemukan positifnya dan juga bisa menemukan negatif dalam rangka pengambilan keputusan. Ini Anda bisa nanti lihat teknik pengambilan keputusan di materi saya ya, video saya yang lain ya, tentang pengambilan keputusan secara positif dan negatif. Jadi analisis dengan baik,
setelah Anda pelajari, Anda bisa baik. Harus ketemu positif dan negatifnya. Jadi apa pro kontranya. Nah, setelah mempertimbangkan semua, kalau belum ketemu negatifnya, jangan coba-coba Anda mulai bisnis tersebut. Berbahaya sekali. Pasti Anda bisa kan terjerumus karena Anda terbius oleh keuntungan belaka, bisa tertipu sahabat sekalian ya. Jadi lihat apa saja plusnya apa negatifnya, baru Anda bisa memutuskan dan sudah lebih netral. Nah, itu menjadi dasar bagaimana melihat suatu peluang usaha. Nah, ini sahabat sekalian ya, yang bisa dikembangkan buat diri kita. Sahabat profesional, ketika Anda sudah melihat peluang, nanti bisa Anda pilah-pilah, yaitu bentuk usaha yang Anda akan jalankan ya. Apakah Anda sebagai seorang produsen, yaitu membuat jadi kayak konsep manufacturing gitu ya. Nah, manufacturing, nah itu bisa kategori home industry ya. Entah dapur Anda bisa juga jadi tempat produksi kan begitu ya. Dapur Anda bisa produksi, atau tempat parkir Anda, tempat garasi Anda juga ya. Pokoknya space Anda. Jadi Anda memproduksi sesuatu gitu ya, menghasilkan sesuatu, mengkonversi. Jadi kalau mengkonversi sesuatu dari raw material menjadi setengah jadi sampai finish good ya. Kalau raw material, kalau Anda mulai kuliner begitu ya sahabat sekalian ya. Jadi Anda mengkonversi terigu, gula ya menjadi kue. Terigu, gula, telur, mentega jadi kue. Wah, macam-macam sahabat sekalian ya. Nah, itu kategori home industry atau manufacturing, atau bisa juga skala besar ya. Bisa kan kalau ada modal besar, pabrik mobil, pabrik motor, pabrik cat, pabrik apa saja bisa sahabat sekalian ya. Nah, tadi kan dasarnya Anda milih apa ya, itu Anda memproduksi. Nah, yang kedua juga bisa kategorinya Anda berbisnis dalam konteks agribisnis, entah di bidang pertanian, perkebunan, atau perikanan gitu ya. Apakah Anda ya bisa bisnis dari mulai penetasan ya, kalau Anda bebek begitu kan ya, penetasan telur bebek untuk menjadi ya anak bebek gitu ya, atau DOC-nya gitu kalau ayam gitu ya. Nah, itu penetasan bisa nggak? Bisa. Kedua, saya nggak mau penetasan, saya mau jadi pembesaran, bisa nggak? Bisa. Pembesaran jadi budidaya gitu, pembesaran ya. Ada lagi Anda tinggal pengumpul aja yang sudah jadi, tinggal sekumpul pengumpulnya begitu ya, yang besar-besarnya. Nah, lalu Anda penjualnya begitu bisa ya. Nah, itu Anda bisa lakukan. Atau Anda fokus ke pupuknya saja, ke pertanian, atau fokus ke pakannya, atau fokus ke kandangnya. Wah, banyak ya di bidang agribisnis sebagian. Nah, cuman yang perlu diwaspadai sahabat sekalian, ketika Anda berbisnis yang dengan yang hidup, pengalaman saya ya, saya sudah mencoba perikanan, yaitu sahabat sekalian, itu sangat dipengaruhi oleh iklim, cuaca. Karena makhluk hidup ya, perubahan cuaca pasti perubahan. Ada virus lah, segala macam. Wah, itu bisa merugikan. Tapi kalau Anda sudah siap, hitung dulu sahabat sekalian ya. Dilihat resursi munculnya di situ ya. Ya, pertanian, perkebunan itu udah hidup ya, jadi ketahan seperti apa. Jadi itu dalam konteks agribisnis bisa dilakukan. Bisa kalau Anda hobi dengan pertanian, lakukan. Anda hobi dengan ikan, suka kasih dulu hobi dengan ikan gitu ya. Hobi bisnis perikanan. Cuman terlalu jauh ya sahabat sekalian ya, bisa lakukan ya. Nah, itu jadi banyak sekali bisa dilakukan ya. Bisa pengemukan, pembesaran, penetasan, budidaya, dan seterusnya. Anda bisa mau dari ujung ke ujung, boleh. Tapi sekarang zamannya orang nggak mau sampai semuanya ya, dilihat semuanya resursi muncul. Itu agribisnis ya. Lalu juga bisa bisnis perdagangan, bisa nggak? Bisa perdagangan. Nah, perdagangan ini dari mulai Anda menjadi distributor, nah ini berarti punya modal besar. Anda punya jejaring banyak, distributor sini, jadi distributor ya. Hubungan manufacturing jadi distributor, atau menjadi pedagang besar bisa ya. Jadi retailer bisa kan, jadi agen. Nah ya bisa tinggal dikembangkan. Mau yang mana Anda berbisnis ya, tentu tergantung modal Anda dan juga keahlian Anda. Tentu orang biasanya belajar dari awal, dari hal kecil ya, dari mulai sebagai retailnya, agennya, jadi distributor dan seterusnya. Nah, silakan Anda sesuai keahlian Anda dan minat Anda. Atau juga Anda mau tertarik di bidang usaha yang namanya jasa. Jasa ini luas sekali sahabat sekalian ya.
jasa perantara, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa hiburan, jasa perbaikan, jasa periklanan, transportasi, jasa konstruksi. Waduh, jasa banyak banget sama sekali. Anda bisa memilih banyak besar sekali. Nah, itu pilihannya. Dan juga ada pilihan yang bagi para pensiunan yang sudah berumur di atas 55 tahun. Nah, Anda bisa yang berisiko rendah gitu ya, yaitu usaha waralaba atau franchise. Nah, ini franchise bisa dilakukan sama sekalian ya. Paling mudah nih. Kenapa? Karena sudah ada sistemnya. Kalau Anda mulai usaha baru, Anda membangun sistem. Tapi kalau sudah franchise, sudah ada sistemnya. Jadi dari mulai bahannya sudah ada, mengenai asuransinya juga ada, tempatnya tinggal Anda sediakan modal, ya beli modal, sediakan tempat juga bisa. Nanti desain sudah disediakan semua sama sekalian ya. Nah, ini yang dibilang memulai usaha ya, tidak perlu mulai usaha dari nol, langsung beli paketnya. Nah, paket-paket franchise ini tentu harganya bisa beda-beda sama sekalian ya, dengan bidang usahanya. Ada yang bisa paling murah bisa 5 juta atau 3 juta bisa ya. Misalnya ada berapa kafe gitu ya, model kafe apa gitu ya, bisa mau 5 juta, dikasih dengan 5 juta dapat sekian bungkus ininya, dapat gelasnya, dapat ini semuanya. Nah, bisa Anda mulai. Jadi sudah ada sistemnya, sistem keuntungannya. Jadi Anda dijamin gitu ya untuk mulai usaha, langsung disupport sama franchise-nya. Tentu nanti ada bayar fee atau modal usaha pertama kali. Nah, ini yang sahabat-sahabat pertimbangkan, pikirkan Anda mulai dari yang mana Anda pilihnya. Tentu tadi disesuaikan dengan apa? Hobi, minat, ketertarikan Anda. Jangan coba-coba berbisnis apa yang Anda tidak suka atau chemistry tidak cocok dengan Anda. Berbahaya sekali. Yang penting Anda suka di sana, tertarik, pasti Anda akan sungguh-sungguh. Di sana punya passion yang kuat dan pasti semangat. Kalau Anda mau milih dari awal, sesuai dengan dari titik nol, boleh. Tadi ya mau manufacturing, mau agribisnis, mau perdagangan, mau jasa, boleh. Tapi kalau Anda tidak mau dari awal, ya sudah, tinggal beli franchise. Yaitu sudah ada mereknya, sudah dibangun, semua kita lihat. Tapi juga hati-hati dalam memilih franchise sama sekalian. Semoga Anda mampu memilih bentuk usaha yang Anda akan lakukan. Sahabat produsen sekalian, ketika Anda sudah bisa memilih bidang usahanya, dan Anda mulai melihat peluang-peluang ada, nah setelah sudah mulai action, berarti Anda sudah punya ya tadi dari membuat bisnis plan, berapa modal awalnya, berapa investasi utamanya, berapa untuk perlengkapan apa saja. Dari mulai kita investasi dari mulai yang tadi mau di mana, apakah Anda mau jasa atau manufacturing atau jadi agribisnis, atau Anda mau menjadi seorang yang membeli yang sudah franchise sudah jadi. Nah, pilihannya. Tapi jelas Anda punya rancangan namanya analisis bisnisnya. Nah, bisnisnya seperti apa? Tentu yang paling sederhana. Dan tentu tadi ini ada yang paling kompleks dan sederhana. Yang sederhana seperti ini sahabat sekalian. Misalnya Anda ingin bisnis namanya laundry kiloan. Kiloannya laundry, cuci gosok ya. Jadi, nah, berarti Anda di sini punya investasi. Apa saja kalau bicara laundry? Anda mulai dari rumah misalnya gitu ya. Yaitu Anda punya namanya mesin cuci. Misalnya Anda beli mesin cuci masing-masing dan beroperasi 5 kali dalam sehari begitu ya. Dan 3 mesin cuci itu Anda investasikan total harganya misalnya ya, investasi utamanya ya 40 juta. Nah, lihat ya sahabat sekalian ya. Lalu yang kedua, Anda di sini mulai menghitung penghasilannya nih. Asumsinya ada orang yang mau cuci ke Anda itu 100 kg per hari. Nah, mencuci ya 100 kg per hari. Berarti di sini cuciannya per hari. Berarti misalnya Anda kenakan biaya begitu ya, per kilonya 30 hari gitu, 30 hari kali 16 juta gitu kan ya. Berapa nih gitu ya. 50.000 dikali 30 hari. Dapat kan di sini ya. 30 hari. Jadi totalnya 16.500.000. Jadi penghasilannya 16.500.000 rupiah. Nah, ini sekalian ya. Lalu biaya operasional di sini per bulan 9 juta. Ya. Biaya apa tuh operasional? Biaya listrik, bisa sewa tempat. Ya kalau nggak sewa untung, biaya gaji karyawan dan seterusnya. Nah, lalu di sini maka Anda boleh menghitung sekarang 40 juta di penghasilannya 16 juta kan begitu ya. Berapa keuntungan bersihnya? Keuntungan bersihnya 16.500 dikurangi 9 juta. Ya, jadi berapa? 7,5 juta. Nah, ini keuntungan bersih per
bulannya sahabat sekalian ya. Nah, udah tahu kan 7,5 juta ya. Berarti kesimpulannya sudah kembali modal berapa nih? Ya tinggal 7,5 juta, 40 juta dibagi 7,5 juta. Berarti dalam 6 bulan pertama sudah kembali modal 40 juta kan, itu 6 bulan pertama. Nah, itulah gambaran hitung-hitungan sederhananya di dalam namanya analisa bisnis suatu bisnis laundry sahabat sekalian ya. Ide-ide kreatif bisnis yang Anda akan bangun banyak sekali ya, tergantung ya. Mau buka usaha koperasi boleh sahabat sekalian ya. Penitipan jadi bank SDM, jadi headhunter bisa ya, kalau punya dulu mantan orang HRD kan gitu ya, jadi headhunter bisa. Atau jasa penitipan anak, karena kan masih sibuk semuanya. Mulai rumah Anda setting, atur ruangannya, pasang AC, jasa penitipan anak di rumah Anda. Jadi Anda sambil nunggu ngurus anak sendiri, sambil ngurus juga anak orang yang dititipkan, bayar ya. Atau jasa penyedia bodyguard ya, untuk pengawal para artis, orang-orang penting ya, menyediakan jasa bodyguard ya. Lalu juga jasa call me service, Anda butuhkan tinggal panggil gitu ya, jasa bersih-bersih dan sebagainya. Atau jasa macomlang bisa kan, banyak ya. Atau pemulung berdasi, pemulung apa saja bisa dilakukan seperti ya. Menjual ketenangan hidup, meditasi, teman-teman meditasi, atau jadi jual waralaba bisa seperti ya. Atau membuat ya, menyewakan kantor sewaan, virtual office di rumah Anda. Nah, sahabat sekalian bisa juga ya, virtual office itu Anda sewa tempat, Anda tinggal bangun, setting, kontrak, lalu Anda sewakan virtual, bisa sahabat sekalian ya. Warung makan serba ada, bisa kerjasama dan seterusnya bisa ya. Lalu juga menjual lahan kosong, Anda punya lahan kosong, Anda sewa menjadi tempat parkir, bisa. Bis keliling, apa saja keliling Anda jualan seperti sini ya. Juragan bahan bongkaran, bisa kan ya, beli bongkar-bongkarannya. Nah, ini bisa dikembangkan. Atau menyebut buku sendiri, jual buku sendiri. Jualan gerobak, bisa kan, mau gerobak-gerobak macam ya. Jasa botol bekas bisa. Lalu menjual orang pintar seperti jasa training dan sebagainya, bisa dipakai. Nah, itu bisa dikembangkan sahabat sekalian. Jadi artinya ini bisa Anda bangun kreativitas bisnisnya. Jasa yang lain juga seperti makanan. Wah, makanannya benar-benar kreativitas lagi banyak banget misalnya ya. Bisa Anda ya jual di mana nih? Bisa makanan apa? Mau makanan berdasarkan tepung, bisa kue, kuliner, kue-kue seperti martabak, kue tradisional, bolu, kukus, sebagainya nih. Kembangkan ya, brownies. Wah, sekarang banyak ya. Ingat ya, tadi panjang indera Anda latih sini. Kue-kue kering bisa, mie bisa. Nah ya, bisnis makanan berbasis ikan boleh ya, sekarang kreatif banget ya. Jual bisnis makanan berbasis daging, bisnis makanan berbasis sayur-sayuran, dikembangkan. Bisnis makanan yang berbasis buah-buahan, biji-bijian ya. Makanan tradisional Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Padang, Palembang, Medan, Sulawesi, waduh, Makassar, Manado. Nah ya, masakan internasional Amerika, Italia, Jepang, Korea, India, wah, laku, Vietnam, semuanya laku sahabat sekalian, namanya makanan, selama bisa dimakan. Nah, itu jadi penting sahabat sekalian untuk bisnis. Jadi peluang banyak sekali, asal Anda punya kemauan. Peluang itu banyak banget. Anda juga bisa jasa tadi grosir ya, atau distributor bisa ya, obat-obatan, sembako ya, minuman, pakaian bisa ya. Atau jasa agen ya, toko bisa ya, toko beras, toko kelontong. Wah, sekarang sudah kreatif ya. Kalau nggak punya tempat ya pakai mobil Anda, bisa bergerak, mobile, sahabat sekalian, bisa lakukan. Nah, jadi sahabat sekalian, Anda bisa apa saja untuk mengembangkan. Jadi peluang sangat luas, asal Anda tadi suka observasi, suka ngelihat, lalu tinggal diubah, dikembangkan. Jadi Anda punya bisnis yang baru dan Anda pasti bisa. Sahabat sekalian, konsep bisnis, nah ini yang perlu Anda kuasai lebih dulu kalau Anda modal terbatas. Yang pertama Anda kuasai adalah informasi. Siapa target customer Anda, lubangnya, atau yang membutuhkan ini sahabat sekalian ya. Ini harus dapat informasi ini. Kedua, Anda bisa mencari sumbernya nih. Sumbernya, dia butuh apa? Anda tahu sumbernya, apa yang dia butuhkan, Anda tahu sumbernya di mana. Nah, itulah informasi, penting penguasaan informasi sini ya. Penting. Jadi Anda hanya sebagai kayak broker gitu ya, menjembatani. Ini yang membutuhkan, Anda tahu sumbernya, Anda tinggal menjembatani informasi sih. Sudah, itu pun sudah bisa jadi bisnis asal Anda kreatif. Nah, nanti tinggal Anda makan ada just tip, jasa titip kan begitu ya. Anda tahu dia jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan ke daerah lain, titip bisa ya sama sekali ya. Jadi Anda bisa kembangkan apa bentuk bisnisnya. Tinggal Anda tahu di mana yang membutuhkan, ini sumbernya, dan Anda memberikan nilai
tambah. Sama saja, Anda mau kuliner juga sama. Ini raw materialnya, lalu Anda memberi nilai tambah saja, bumbunya ke apa saja, tinggal nanti menggunakan kreativitasnya ya. Mau kalau dia jualnya pedas, Anda jualnya manis atau asam gitu ya. Kalau dia jual yang besar, Anda jualnya yang kecil. Tinggal dimodifikasi sahabat sekalian. Yang penting customernya Anda tertarik nggak? Nah, itu mesti tes pasar. Nah, itulah mengapa pentingnya di sini sahabat sekalian. Bagi seorang entrepreneur harus menguasai juga ilmu marketing. Sahabat sekalian ya, harus tahu segmen yang mau dilayani apa. Ya, segmennya wanita. Wanita itu kan luas. Mau umur yang berapa? Oh iya, saya mau fokus ke orang ya wanita yang masih muda, ya ibu-ibu muda misalnya gitu ya, umur 25 sampai umur 35 tahun. Nah, lalu itu targetnya dapat. Lalu apa yang mereka butuhkan saat ini? Ya jasa macam-macam ya. Bisa Anda sediakan parfumnya lah, make upnya, jasa makanan dan sebagainya ya. Nah, bisa dikembangkan sama sekalian ya. Yang penting Anda tahu informasi tersebut dan Anda bisa bagaimana cara melayani mereka. Nah, sekarang sahabat sekalian, begitupun Anda mau menjual produk-produk Anda ini di sini, ya sudah nggak sulit lagi. Apakah harus punya tempat? Nah, sekarang dengan adanya marketplace, sahabat sekalian, marketplace itu tempat Anda menjual ya. Menjual itu ada yang sifat direct dan juga ada yang indirect. Nah, menjual itu direct itu berarti Anda mesti ketemu, jualan face to face langsung ya, jual tradisional gitu ya, ketemu face to face, transaksi, taruh menawar di situ ya. Lalu juga ada jasa menjual yang indirect. Anda melakukan marketing, jualan, menawarkan. Nah, yang berikutnya indirect juga adalah kategori menggunakan sosial media, jual melalui grup WA, WhatsApp-nya gitu ya, grup email, lalu Anda grup bisa juga ya melalui Instagram, pakai itu banyak banget Instagramnya sebetulnya ya. Anda jual, diviralkan di sana. Nah, sekarang juga jasa viralkan itu udah banyak ya. Anda bisa dijual di sosial media, di website Anda. Nah, juga Anda bisa masuk juga ke namanya marketplace. Seperti apa? Kayak Tokopedia, Bukalapak, OLX, macam-macam seperti lainnya. Anda bisa masuk di sana. Anda membangun sendiri boleh. Anda bikin web sendiri bisa. Nah, cuman kan website Anda sendiri seperti apa kekuatannya? Bisa nggak? Gampang dicari. Nah, itu yang bisa dikembangkan sampai sekalian ya. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, ini saya akan sharing bisnis saya. Di saya sendiri saya mempunyai namanya rumah kos, namanya Ruspita Kos. Nah, ini bedah bisnis sahabat sekalian ya. Dulu memang rencana bikin rumah kos. Lalu saya punya berpikir daerah rumah saya di Bekasi Barat, Jalan Nuri 344 sahabat sekalian ya. Saya punya konsepnya adalah lantai 1. Nah, ini ya. Lantai 1, oh ya, tanah luasnya waktu itu kurang lebih 15 kali 11, 15 meter lebarnya, lalu panjang 12 meter, lalu ke belakangnya 11 meter. Nah, gimana caranya? Saya akan jadikan itu menjadi dipotong 5. Jadi 15 meter ya. Jadi 15 meter sih sahabat sekalian. Nah, ini dibagi 33 meter ya, depan-depan 33 meter. Jadi dia potong. Jadi 4 meternya, 3 meternya ini ya, 4 slot saya jadikan kios. Berarti ukuran kiosnya 3 kali 1, 11 meter. Nah, jadi 30 meter ya. 33 meter di sini. 3 kali 11 meter. Nah, itu saya jadikan kios, ada 4 kios. Lalu yang satunya lagi, jalur masuknya sahabat sekalian ya, untuk naik ke atas ke lantai 2. Nah, di lantai 2 itu saya jadikan tempat kos. Lantai 2, lantai 3 tempat kos. Lantai 4 saya belum jadikan tempat kos, masih saya persiapkan. Nah, bagaimana analisis bisnis sahabat kalian ya? Nah, ini yang saya bilang karena areanya, lalu bagaimana juga cara memasarkannya. Tentu pertama kalau yang kios-kios saya sifatnya saya kontrakkan saja. Saya sewakan saja kepada pemilik. Dan ternyata baru dibuka belum jadi sudah peminatnya sudah banyak. Dan saya jual kios per tahun pada saat ini 2020 harganya 30 juta per tahunnya. Dan itu sudah ada air, listrik, sudah lengkap, token semua seperti kalian ya. Ternyata peminat banyak karena di jalan utama di daerah Perumnas. Dan jalan itu nggak ada matinya selama 24 jam. Ada terus manusia yang bergerak. Nah, disitulah peluang bisnis yang bagus untuk membangun kios-kios. Nah, itu sahabat sekalian ya. Dan sekarang kios yang ada saat ini yang disewakan adalah toko pakaian hijab,
toko beras, ya, toko sepatu, toko roti. Wah, itu laku seperti sekali ya. Itu Anda bisa lihat. Nah, itu peluang-peluangnya. Dan saya lihat jalan mereka ya seperti sekali ya. Nah, nanti yang penting Anda berani di situ ya. Yang kedua, kalau kos-kosannya memang saya desain kamar tersebut sudah lengkap. Saya berpikirnya adalah kamar kos ini sekelas bintang 2, bintang 3 ya. Sudah, pertama ada AC-nya, tempat tidurnya sudah lengkap, atas bawah 2 ranjang ya, ukuran 90-an kali 200 meter 2 cm. Lalu ada lemari, ada meja, ada TV ya, lengkap sampai sekalian ya. AC lengkap semuanya. Lalu di kamar mandinya sudah ada kloset duduk, showernya air panas air dingin, ada wastafel juga, wastafelnya ya, keren, kaca lengkap semua. Nah, ini saya jual di tahun 2020 di sini yaitu 1,3 kalau sendiri, kalau berdua 1,5. Dan saya menjual menggunakan website. Dan juga saya masuk di marketplace juga gitu ya. Dan mereka mencari, dan saya menggunakan advertising, menggunakan Google AdSense-nya ya, menggunakan iklan Google. Ternyata orang cari kos daerah Bekasi, saya bikin keywordnya semua dapat semua dan bisa dicari. Dan saya tidak ada pemasaran, hanya menggunakan Google saja ya, mereka bisa men-searching. Nah, inilah kekuatan namanya media sosial sahabat sekalian ya, kuat gitu ya. Terlibat juga di marketplace, saya taruh di marketplace, termasuk di OLX juga gitu ya, saya taruh. Jadi informasi banyak sekalian ya. Nah, itu cara saya dalam bisnis, yaitu kekuatan dari media sosial. Nah, begitupun konsultan Indonesia yang saya bangun sejak 2002 seperti sekalian ya. Saya punya ruko di sini di Dan Mogot begitu ya. Saya bangun, dan saya juga mencoba usaha juga barbershop seperti sekalian ya. Cuma memang masalahnya di SDM seperti itu ya. Memang harus, kalau kita susah SDM-nya nih, yang tukang cukurnya seperti itu ya, memang bagusnya kita franchise. Dulu saya mulai dengan harga yang kelas premium. Nah, memang kelemahannya di karyawannya. Tapi setelah ada franchise lebih enak seperti ya. Bisa saya coba juga perikanan. Nah, perikanan di Cirata saya bikin jaring apung sahabat. Saya udah coba ikan ya, ikan mas, ikan nila ya dipakai. Dan terakhir saya menggunakan lobster air tawar jadi apung. Cuma itu risiko hilang. Karena ternyata lobster itu sangat ganas capitnya dan bisa membunuh. Nah, itu memang saya berani melakukan aktivitas bisnis sahabat sekalian ya, dan tidak ada takutnya gitu ya. Karena yang seorang pebisnis harus berani mengambil risiko. Nah, sahabat sekalian, Anda sekarang sudah bisa melihat peluang banyak sekali, sangat luas peluang-peluang bisnis. Anda bisa lihat asal Anda punya kepekaan sungguh-sungguh. Nah, makanya saya bilang apa? Kalau Anda mulai bisnis, sahabat sekalian ya, harus lihat dulu visi misi Anda, apa yang mau dilakukan. Kenapa sih mulai bisnis? Supaya Anda punya daya tahan, jangan ala kadarnya, kasihan nanti uang Anda bisa keburu habis ya. Dan juga sahabat sekalian ya, nanti bedakan ya, waktu dulu Anda kerja 8 jam sudah selesai. Kalau bisnis sahabat sekalian ya, Anda bisa istirahat hanya 3 jam, bahkan nggak tidur mungkin ya memiliki bisnis tersebut. Kalau Anda sungguh-sungguh, tapi kalau santai bisa juga ya, nanti santai juga sahabat sekalian ya. Nah, lalu tahap kedua ketika Anda sudah mulai bangun bisnis, ya sudah mulai jalan, bangun sistemnya supaya Anda jangan terikat oleh bisnis tersebut. Jadi Anda bisa jalan-jalan menikmati, bisa kemana saja. Kalau Anda bikin bisnis tapi Anda terikat, ya sudah, ya Anda jadi pekerja lagi gitu, seperti itu ya, terikat kayak gitu ya. Kalau saya berpikirnya, saya tidak boleh terikat dengan saya bisa kemana-mana, bisa di YouTube gini, bisa sharing, bisa berbagi, bisa bersahabat semuanya. Nah, jadi sahabat sekalian, pertama kalau Anda yang namanya pasien pensiun, Anda nggak usah khawatir. Setiap orang juga harus ada persiapan pensiunnya. Nah, pensiun itu nanti bisa ada yang normal ya, karena usia masih 55 tahun, belum masih muda kan. Waduh. Yang kedua bisa juga pensiun karena abnormal, karena ada downsizing dan sebagainya, ada pengurangan karyawan, tapi nggak apa-apa, masalah juga, proses saja. Yang ketiga, memang Anda punya rencana untuk pensiun. Nah, pilihannya setelah Anda pensiun, apakah Anda menjadi orang yang menderita atau orang bahagia? Nah, justru seharusnya begitu pensiun Anda menjadi orang yang paling bahagia. Karena apa? Mewujudkan apa yang Anda belum wujudkan, mimpi-mimpi Anda, dream Anda. Nah, tentu harus punya dulu perencanaan bisnis Anda kan gitu ya. Pertama harus belajar perencanaan manajemen keuangan keluarga, kan perubahan dengan cepat. Nah, Anda pikirkan sumber masuknya seperti apa lagi. Nah, bagaimana mengelola keuangannya. Lalu Anda mulai merancang berpikir, apakah saya mulai mau bisnis atau saya mulai dulu investasi. Tadi investasi batasi ya, jangan taruh
telur Anda semuanya dalam satu basket yang pecah, bahaya gitu ya. Hati-hati memilih investasi, jangan sampai ketemu investasi bodong. Hati-hati sahabat sekalian ya. Lalu kalau sudah bermain investasi, tahap berikutnya Anda membangun peluang usaha. Sebenarnya tanya dulu, kenapa Anda bangun usaha? Karena ini butuh tenaga, butuh semangat. Jalankan semangat, pilihlah bidang usaha yang Anda suka, hobi di situ. Karena umur sudah di atas 55 tahun, jangan sampai Anda stres di sahabat sekalian ya. Tetap semangat. Nah, ini sahabat sekalian ya, dan terus berjuang, mencoba, belajar. Nah, makanya penting banget kecerdasan namanya spirit. Tuh, banyak berdoa sahabat sekalian, semangat terus bekerja. Kita percaya situasi ini apa masalahnya bisa melewati. Nah, oleh karena itu langkah nyatanya adalah mulailah ya, berpikirlah, merasakan, bertindak, berbeda sekali, buat action mulai dari saat ini. Jangan tunggu lagi, action sahabat sekalian ya. Nah, tapi juga jangan lupa ya, batasi resikonya, jangan sampai Anda habis uang semuanya. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semua, dan Anda menjadi seorang investor yang sukses, juga menjadi seorang entrepreneur sukses, dan Anda menjadi orang yang bahagia menikmati masa pensiun Anda. Selalu ingat sahabat sekalian untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan materi training ini. God bless you.